wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Nurjana, mahasiswi Universitas Siliwangi dengan nomor pokok mahasiswa 222-1511103. Di sini ini adalah video aku yang ketiga. Di sini aku akan sedikit membahas tentang lingkaran. Enjoy your watching. Oke guys, kita masuk ke materi ya. Materi tentang lingkaran. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus tahu nih lingkaran itu apa. Ada yang tahu nggak lingkaran itu apa? Nah, lingkaran itu merupakan bangun datar yang terdiri dari kurva dan bukan garis lurus. Jadi, satu-satunya bangun datar yang tidak memiliki garis lurus adalah lingkaran. Karena bisa kalian lihat di contoh itu, lingkaran itu kan garisnya melengkung semua ya, itu namanya kurva, bukan garis lurus, oke? Nah, paham sampai sini? Nah, itu pengertian dari lingkaran. Setelah itu ada bagian-bagian lingkaran. Nah, di sana aku udah warna-warnainnya. Itu ada warna merah, ada warna oranye, ada warna ungu. Nah, kalau warna oranye itu namanya juring. Jadi dari gambar itu kita bisa disimpulkan bahwa juring merupakan daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur. Terus yang kedua ada yang namanya tembereng. Nah, tembereng itu yang aku warnain warna ungu, itu namanya tembereng. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tembereng itu adalah daerah yang dibatasi oleh satu tali busur dan satu busur. Jadi, si tembereng ini tidak mengenai titik pusat. Nah, selanjutnya itu ada yang daerah merah ya, yang dimerahin itu namanya, itu mah lingkaran, tapi setengahnya. Jadi itu mah kayak buat perbandingan aja sama tembereng, walaupun bentuknya sama ya, di itunya ada garis lurus sama busur, tetapi kan kalau yang merah mah itu mengenai titik pusat. Jadi itu mah namanya bagian dari lingkaran. Bukan bagian, jadi setengah dari lingkaran, soalnya kan yang diwarnai merahnya cuma setengah ya. Terus ada lagi nih bagian-bagiannya yang itu ada titik-titik, ada titik O, ada titik B, ada titik A, ada titik C, ada titik D. Nah, O itu merupakan titik pusat. A, B, dan C itu merupakan titik yang berada di busur lingkaran. Sedangkan D merupakan titik yang ada di tali busur. Nah, oke, kita jelasin dulu ya. O ke A, O ke B, O ke C itu namanya jari-jari. Jadi jari-jari itu adalah titik yang garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik yang ada di busur. Terus ada lagi nih yang namanya diameter. Diameter itu gabungan dari dua jari-jari, tapi dengan syarat jari-jari itu harus lurus. Contohnya kayak AB. Nah, AB itu kan terdiri dari dua jari-jari, yaitu O dan A dan O dengan B. Tapi itu kan memenuhi syarat yang dimana syarat itu kan harus lurus. Jadi A, B itu adalah diameter. Terus yang ketiga itu ada yang namanya AC. AC itu yang menghubungkan dua titik busur. Nah, di situ aku contohin tali busurnya menghubungkan titik A dan titik C. Nah, terus ada yang namanya apotema. Apotema itu merupakan garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik yang ada di tali busur. Nah, itu kan titiknya ada di tali busur itu D ya, titik D. Jadi titik D digabungkan dengan titik O itu namanya apotema. Terus selanjutnya ada yang namanya busur. Busur itu yaitu berbentuk kurva, bukan garis lurus. Contohnya kayak AB, BC, dan AC itu namanya busur. Nah, paham sampai sini? Nah, itu bagian-bagian dari lingkaran. Selanjutnya itu aku masuk ke rumus ya. Rumus lingkaran itu luasnya pi r kuadrat. Tetapi kalau keliling lingkaran itu 2 pi r atau pi d. Kok bisa pakai atau teh? Nah, di sana kan
2 pi R. Terus ada pi D. Nah, kan tadi Teteh bilang diameter itu 2 kali dari R, jari-jari ya. Nah, di sana jadi bisa kalau di soalnya diketahuinya jari-jari, jadi kalian langsung makainya 2 pi R. Tapi kalau yang diketahuinya diameter, kalian bisa langsung pakai pi D. Itu rumus buat keliling. Nah, terus ada yang namanya pi. Pi itu apa sih? Pi itu kayak ketetapan yang digunakan dalam menghitung rumus luas maupun keliling lingkaran. Ini lebih spesifiknya ke lebih spesifiknya ke bangun datar lingkaran kalau pi. Nah, pi itu nilainya 22/7 dan 3,14. Cara penggunaannya 22/7 itu biasanya kalau Teteh ngegunainnya di jari-jari atau diameter yang kelipatannya 7. Jadi bisa langsung dicoret-coret gitu atas bawah. Terus kalau yang pi-nya 3,14 itu biasanya Teteh pakainya di jari-jari atau diameter yang selain kelipatan 7. Nah, terus di sini udah ya, tadi materi tentang bagian-bagian lingkaran, pengertian lingkaran, luas lingkaran, keliling lingkaran. Dan ini tuh materi dasar tentang lingkaran. Kalau kalian udah paham banget tentang 4 elemen ini, kalian pasti bisa ngerjain soalnya. Semangat! Nah, kita lanjut ke contoh soal. Sana aku nyontoin soalnya gambar setengah lingkaran dan dipadukan lagi dengan setengah lingkaran. Nah, di mana lingkaran yang besar itu diameternya jari-jarinya 7, tetapi kalau yang lingkaran kecil diameternya 7. Bisa kelihatan kan ya? Jadi bisa kelihatan kan itunya gambarnya, lingkaran yang besar mah jari-jarinya 7, kalau lingkaran yang kecil mah diameter yang 7 ya. Nah, di sana pertanyaannya, hitunglah luas dan keliling daerah arsir pada gambar di samping. Nah, untuk luasnya dulu ya. Jadi kan luasnya itu pi R kuadrat. Nah, di sana kita pakai yang rumus setengah lingkaran, karena di sana gambar yang diarsirnya itu merupakan setengah lingkaran. Jadi luas setengah lingkaran itu setengah pi R kuadrat. Jadi untuk lingkaran yang besar maupun lingkaran yang kecil kita pakai rumusnya yang setengah pi R kuadrat, karena gambar lingkarannya hanya setengah. Nah, untuk yang besar itu setengah pi R kuadrat berarti sama dengan setengah dikali pi dikali R kuadrat, sama dengan setengah pi dikali R-nya kan 7, jadi 7/2. Sama dengan setengah dikali pi-nya kita pakai yang 22/7 ya, karena itu kan kelipatan 7. Setengah dikali 22/7 dikali 7 dikali 7. Nah, di situ 1/2 dikali 22, terus 7-nya kita coret sama yang 7 satunya. Jadi 7 yang atas tinggal 1 ya. Terus sama dengan setengah dikali 22 dikali 7 itu kan 154, sehingga setengah dikali 154 adalah 77 cm persegi. Jangan lupa ya, kalau luas itu satuannya itu dipakein persegi. Jadi kayak pangkat 2 di atas satuan itu. Nah, itu baru lingkaran yang besar. Soalnya kan ini luas. Nah, di sana gambarnya itu luas lingkaran yang besar, tetapi dikurangin sama luas lingkaran yang kecil ya, yang warna kuningnya itu kan. Nah, terus berarti kita harus nyari lagi nih yang luas lingkaran yang kecil, tapi setengah ya. Jadi setengah pi R kuadrat, setengah dikali pi-nya aku pakai yang 3,14 karena R-nya itu kan 3, aku makanya 22/7 deh. Soalnya kan kalau 7 dibagi 2 itu kan 3,5 ya. Nah, 3,5-nya aku bikin pecahan jadi 35/10. Jadi di sana aku hitungnya setengah dikali pi dikali 35/10 dikali 35/10.
Jadi setengah dikali 22/7 dikali 35/10 dikali 35/10. Sehingga dapat diperoleh 22 dikali 35 dikali 35 per 2 dikali 7 dikali 10 dikali 10. 22 kita coret dengan 2 hasilnya 11. 35 kita coret dengan 7 hasilnya 5. Dan yang lainnya masih tetap. Jadi dapat diperoleh 11 dikali 5 dikali 35 per 100. Nah, 11 dikali 5 dikali 35 itu hasilnya 1925 per 100. Nah, untuk di sini kita pakai aturan yang desimal, di mana 1925 dibagi 100 itu hasilnya 19,25 cm pangkat 2. Nah, untuk luas kita udah ngitung ya satu-satu. Jadi gimana untuk yang daerah arsir? Berarti daerah arsir adalah luas setengah lingkaran besar dikurangi luas setengah lingkaran kecil. Tadi luas setengah lingkaran besarnya itu kan 77. Terus luas setengah lingkaran kecilnya itu kan 19,25, sehingga 77 dikurangi 19,25 sehingga hasilnya 57,75 cm pangkat 2 itu adalah luas daerah yang diarsir. Nah, sekarang kita ke keliling lingkaran. Nah, di situ aku kasih kunci kalau keliling itu bukan identik sama rumusnya aja, tetapi kalau keliling itu kita identiknya dengan apa yang mengelilinginya. Jadi kalau kayak contoh, coba kalian kelilingi kelilingi lapangan. Lapangannya berbentuk lingkaran, berarti pakai rumus lingkarannya. Tetapi kalau misalnya kalian mengelilingi lapangan yang gabungan dari setengah lingkaran dan persegi panjang, berarti kalian menghitungnya cuma yang pinggirnya aja, bukan patokan dari keliling persegi panjangnya apa, keliling lingkarannya apa, enggak. Jadi kalau keliling itu patokannya itu yang mengelilinginya aja ya. Jadi kayak contoh di atas, langsung kita bisa melihat garis atau kurva yang mengelilingi daerah arsir di atas. Nah, daerah arsir yang di soal itu yang mengelilinginya itu adalah setengah lingkaran yang besar ditambah jari-jari yang 7 itu ya, yang 7-nya jari-jari lingkaran besar, terus keliling dari setengah lingkaran yang kecil. Nah, jadi aku ngerumusinnya gitu. Nah, di sana aku pengerjaannya itu setengah dikali 2. Pokoknya yang ada setengah aku dikalikan 2 biar hasilnya 1, berarti diperoleh 22/7 dikali 7 ditambah 7 ditambah 22/7 dikali 35/10. Nah, di sana kan ada 7 sama 7, 7 atas sama 7 bawah, tinggal dibagi aja hasilnya 1, berarti 22 dikali 1 adalah 22, ditambah 7 ditambah, nah di sini aku 35-nya dibagi sama 7, hasilnya kan 5, berarti 22 dikali 5 itu kan 110 dibagi 10, jadi hasilnya 11. Sehingga 22 ditambah 7 ditambah 11 itu hasilnya 40. Jadi keliling dari daerah arsir pada soal tersebut adalah 40 cm. Nah, jadi ini soalnya variasi ya. Bukan variasi, jadi kayak lebih ke soal HOTS. Jadi kalian harus bisa nalar ini tuh luasnya tuh gimana, kelilingnya gimana. Tapi kalau untuk luas mah mungkin kalian bisa ya. Jadi itu kan daerah yang diarsirnya aja udah kelihatan banget. Lingkaran besar sama lingkaran kecil itu saling beririsan, saling menutupi. Lingkaran yang kecil itu menutupi luas lingkaran yang besar, jadi sehingga pasti dikurangin. Tapi kalau yang keliling itu kuncinya, keliling itu adalah panjang yang membatasi daerah tersebut. Udah itu aja sih dari aku tentang materi lingkaran. Oke, sekian video dari saya tentang lingkaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, mangga di kolom
komentar, dan apabila ada ralat atau apapun boleh terbuka banget buat kalian. Terima kasih sudah nonton video ketiga dari aku. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.